semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Warga negara asing asal Inggris ini terkejut dengan infrastruktur di Indonesia. Apa yang membuatkan warga negara asing dari Inggris ini terkejut gitu ya melihat infrastruktur Indonesia gitu. Oke, so jangan lama-lama lagi, mari kita sama-sama tengok video ini. Let's go. Infrastruktur jalan. Jadi pembangunan infrastrukturnya itu dilaksanakan gitu ya. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini bahkan WNA asal Inggris yang kemarin mudik di Indonesia, mengunjungi di Pulau Jawa, bahkan terkagum-kagum melihat kemajuan infrastruktur di Indonesia. Bahkan dari cuitan ini, saat saya berkendara ke jalan tol layang 36 km menuju ibu kota, saya bisa melihat Cakrawala Jakarta di depan saya. Ada 88 gedung tinggi di Jakarta yang tingginya lebih dari 150 meter dan 26 lagi sedang dibangun, termasuk 4 gedung super tinggi di atas 300 meter. Bahkan di bawahnya lagi di sini mentweet lagi. Beberapa orang masih berpikir saya tinggal di pulau kecil yang belum berkembang. Saya harus mengundang mereka untuk berkunjung. Mereka mungkin akan terkejut. Nah, dari sini bisa kita tangkap semenjak di kepemimpinan Presiden Joko Widodo, infrastruktur di Indonesia terus dikebut. Pembangunan yang mendukung sarana transportasi dikebut, mulai dari bandara, pelabuhan, dan jalan tol. Bahkan WNA asal Inggris ini heran ada jalan tol yang panjangnya mencapai 36 km. Bahkan dibuat heran, dan gedung-gedung pencakar langit lainnya di Jakarta. Kemungkinan di bayangan WNA asal Inggris tersebut ya Indonesia itu negara berkembang dan belum maju. Tetapi ternyata WNA tersebut dibuat terheran-heran dengan kemajuan infrastruktur di Indonesia. Ya memang Presiden Joko Widodo tidak salah sih membangun terus menggebut pembangunan infrastruktur di Indonesia, karena pembangunan infrastruktur di Indonesia sudah sangat ketinggalan dari berbagai negara. Ya sebut saja Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Indonesia termasuk pembangunan infrastrukturnya ketinggalan. Dan sekarang ini di 2 periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo terus menggebut infrastruktur sampai di masa 2 periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo di tahun 2024. Akhirnya terjawab sudah kan? Infrastruktur Indonesia terbukti penting. Apalagi kemarin ada mudik lebaran. Ya dari informasi berita tidak ada kemacetan yang berarti. Terbukti pemudik-pemudik semua lancar. Dikabarkan ada 80 juta pemudik yang balik kampung ke halaman, tetapi terbukti dengan infrastruktur yang dibangun secara masif dan merata di seluruh penjuru Indonesia, akhirnya membuat para pemudik bisa berlebaran di kampung halamannya dengan lancar dan juga aman. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Bahkan WNA asal Inggris kagum infrastruktur Indonesia. Baru-baru ini warga negara asing WNA asal Inggris kaum Downes membagikan cerita perjalanan mudiknya bersama keluarga dari Jakarta ke Rembang, Jawa Tengah. Dalam unggahan Twitternya, dia tampak kagum dengan infrastruktur jalan di Indonesia yang selama ini dianggap tertinggal dibandingkan luar negeri. Beberapa orang masih mengira saya tinggal di pulau kecil yang belum berkembang. Saya harus mengundang mereka untuk berkunjung. Mereka mungkin cukup terkejut, tulis kaum. Untuk diketahui, dia mulai melakukan perjalanan pada Rabu 27 April 2022 atau H-5 Lebaran dan tiba di rumah pada Kamis 28 April 2022. Kemudian melakukan perjalanan balik pada Selasa 2 Mei 2022 atau H+1 Lebaran pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat.
dan tiba di Jakarta pada Rabu 3 Mei 2022. Sebelum pukul 3 pagi, pria yang dibesarkan di Suffolk itu mengaku terpukau dengan jalan tol Jakarta Cikampek 2 Elevate atau jalan layang MBZ yang memiliki panjang 36 km, lebih jauh dari Ipswich ke Colchester. Saya dibesarkan di Suffolk. Jalan layang M4 Chiswick di London hanya sepanjang 2 mil atau 5 km, bebernya kepada kompas.com. Selain itu, Kong menilai bahwa kondisi jalan dari Semarang di Jakarta sama baiknya dengan kebijakan jalan raya di Inggris. Namun di Inggris hanya ada sedikit jalan tol, lebih banyak di Perancis dan Jerman tandasnya. Akan tetapi, menurutnya sebagian besar jalan raya di Inggris sudah gratis. Lalu jalan tol utamanya memiliki jembatan dan terowongan besar. Sementara itu, pengguna kartu elektronik untuk membayar tol di Indonesia lebih efisien daripada di Inggris. Awalnya memang dilakukan pembayaran secara tunai, tapi telah berubah dan menjadi otomatis, di mana pengguna tol akan membeli saldo prabayar melalui aplikasi. Perbedaan besar lainnya adalah bahwa di London, pengguna jalan tol bisa membayar biaya kemacetan juga biaya emisi karbon. Pembayaran ini mendorong orang menggunakan transportasi umum, pungkas Kong. Bahkan juga diketahui penasihat hubungan luar negeri Presiden China Song Tao kemarin bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat. Ini merupakan pertemuan kedua kalinya bagi Song Tao dan Presiden Jokowi. Yang mulia, selamat datang dan senang sekali bertemu di 2016, tanda Song. Pada kesempatan itu, Song Tao juga sempat menyampaikan salam dari Presiden Xi Jinping kepada Presiden Jokowi. Izinkan saya sampaikan salam dari Presiden Xi Jinping dan saya gembira sekali kedua kalinya bertemu dengan Yang Mulia, ungkap Song. Oke guys, jadi itu dia video pembahasannya ini. Jadi ini warga negara asing asal Inggris pun terkejut gitu ya, kaget dengan pembangunan infrastruktur di Indonesia, di mana memang sudah banyak dilaksanakan gitu, pembangunan jalan tol, jembatan dan yang lain-lain lagi gitu. Dan memang sangat penting ya, pembangunan infrastruktur ini sangat penting, bukan hanya untuk melancarkan urusan gitu ya dari satu tempat ke satu tempat, tapi juga memudahkan masyarakat gitu ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.